Halo semuanya. Nungguin ya. Sekarang kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun ya. Buat fun-fun aja. Tapi kalau ada hal-hal bermanfaat, kamu bisa jadikan itu petunjuk yang mungkin berguna dalam hidup kamu ya. Oke, ini general reading, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Dan bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik energinya. Terus kalau mau pembacaan tarot untuk energi pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya, untuk personal reading. Oke, kembali ke tema video. Judul video kali ini buat sesi pilih kartu ya. Judulnya adalah tentang takdir kamu. Apa takdirmu? Siapa takdirmu? Nah, ya kita lihat ya klarifikasinya lewat reading kali ini. Aku udah siapkan 3 pilihan kartu. Kamu pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu, tapi saran aku nonton aja setiap isi pilihan kartu, karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu yang mungkin nggak kamu pilih. Karena kan ini general reading ya, menarik energi banyak orang. Oke. Kartu pertama ini, nah kartu kedua ini, oke, ketiga yang ini. Ya, silakan dipilih. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Pilih sesuai intuisimu ya, kata hatimu. Kalau butuh waktu lebih lama buat milih, pause aja videonya. Kayak gitu. Oke? Yang udah ready, yang udah siap, kita langsung aja ya. Ya. Ini aku simpan dulu. Oke. Oke. Ini dia. Kita mulai dari file 1. Pilihan pertama kartu ini ya. Isinya adalah, nah ini dia. Ada kartu tentang why. Why? Mengapa? Mengapa? Mungkin sepanjang perjalanan hidup kamu ada pertanyaan yang selalu tentang kata mengapa. Bisa, mengapa aku begini? Mengapa ini terjadi? Mengapa itu bisa begitu? Nah, gitulah ya. Oke. Kita lihat dulu energi takdir kamu. Ya. Oke. Oke. Ada yang loncat, jumping card. Ini dia. Ada kartu miracles. Wow. Oke. Lalu ada purification. Taking risks. Trust. Diligence. Ini dia. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, dari kartu-kartu ini tentang apa takdirmu, aku lihat kamu punya perjalanan hidup yang tidak mudah ya. Aku ngerasa hidup kamu tuh dalam setiap bidang itu nggak semudah membalikkan telapak tangan.
Mungkin kamu ngelihat orang mudah banget ngedapatin sesuatu. Misal kayak dia kok mudah banget ya dapat nilai bagus, atau dia mudah banget ya dapat kerjaan yang bagus, atau kamu bilang ke teman kamu tentang itulah, dia kenapa ya mudah banget ngedapetin apa yang dia impikan. Mungkin kamu ngerasa gitu. Jadi secara nggak langsung kamu ngerasa aku kenapa mendapatkan apa yang aku mau tuh sulit banget gitu. Ini kenapa hidup aku seperti ini. Nah, mungkin kamu lumayan sering merasa seperti itu, atau kamu ngebanding-bandingin hidup kamu dengan orang lain. Orang-orang yang kamu lihat itu, mereka mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka impikan, itu karena yang Maha Kuasa merasa mereka pantas mendapatkan itu dengan cepat. Tapi kamu tuh nggak bisa dengan cepat. Karena kamu butuh proses, kamu butuh ujian hidup. Cuma kamu nggak perlu ngerasa menjadi orang yang terasingkan hanya karena itu. Harusnya kamu tuh berpikir positif bahwa Tuhan ngasih kamu ujian terus-menerus, kamu gagal berkali-kali, kamu jatuh berkali-kali sampai kamu bisa berhasil, itu karena Tuhan sedang menempa kamu. Jadi di dalam setiap kegagalan demi kegagalan itu, mental kamu ditempa. Gitu. Dan gak semua orang mendapatkan ujian seperti itu. Yang Maha Kuasa ngasih proses seperti itu, kamu tidak mudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena kamu memang layak untuk diuji. Jadi kualitas hidup kita itu nggak sama dengan orang yang mudah mendapatkan apa yang mereka impikan. Jadi dia atau siapapun lah orang yang kamu rasa mudah banget dapetin apa yang dia mau, itu karena memang kualitasnya sampai segitu aja gitu. Daya tahannya cuma sampai segitu aja. Makanya langsung dikasih nih dikasih ke dia apa yang dia minta. Tuhan tuh langsung ngasih karena Tuhan itu tahu nih ini nggak bisa dikasih ujian yang lebih berat lagi, ya udah dikasih aja gitu. Kalau kamu enggak, kamu tuh harus ditempa karena yang Maha Kuasa itu sayang banget sama kamu. Jadi ya kamu terus menerus dilatih, diuji sampai kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi berbeda nanti pada saat sudah mendapatkan gitu. Kalau orang yang mudah mendapatkan apa yang dia impikan, itu kan artinya mudah naik, jadi mudah juga jatuhnya. Kalau kamu tuh enggak, kamu tuh step by step penuh dengan kerja keras baru bisa mendapatkan sesuatu, tapi itu bertahan lama gitu. Jadi ya orang yang susah naik itu biasanya nggak gampang jatuh gitu. Dan aku ngerasa hidup kamu itu harus banyak mengambil tindakan yang tekun, rajin, dan harus berani ngambil resiko ya. Mungkin beberapa ada yang ngerasa punya pilihan-pilihan, jadi sering kebingungan untuk menentukan jalan hidup. Terus ada juga tentang isu kepercayaan yang kamu alami, misalnya tentang kamu tuh nggak yakin sama sesuatu, padahal di dalam hati kamu mengatakan kamu tuh bisa, cuma kamu sering banget nggak yakin atau down karena ngelihat orang lain bisa dengan cepat mendapatkan apa yang mereka mau, sedangkan kamu tuh berbeda. Jadi ya itu semua nggak kebetulan terjadi, karena Tuhan nyiapin miracle buat kamu, nyiapin keajaiban buat kamu, ada berkah, ada anugerah buat kamu kalau misalnya kamu menyadari itu. Jadi yang udah di fase mendapatkan miracle itu pasti ngerti kok, oh ternyata perjalanan hidup kamu itu menempa kamu menjadi orang yang lebih baik seperti saat ini gitu kan. Jadi orang yang udah diuji berkali-kali itu kedepannya kalau udah dapat apa yang diinginkan,
jadi orang yang lebih bijak, lebih tahu diri, nggak sombong, dan ngerasain kesusahan selama ini menjalani hidup gitu. Oke, kita lihat love life kamu. Wow. Oke, ada kartu Wheel of Fortune. Ada Ace of Wands. Oke. Lalu ada Nine of Swords. Kemudian ada The Fool. Five of Swords. The Empress. Lalu ada Nine of Wands. Oke. Jadi yang aku lihat ya di sini, dalam kisah cinta kamu pun sering banget berubah-berubah siklus ya. Siklusnya tuh kayak ya lingkaran ataupun roda perputaran kisah cintamu itu kerasa banget buat kamu. Aku ngerasa di sini mungkin ya beberapa dari kalian yang pilih pile 1 ini di awal ngerasain hubungan karma dulu ya. Jadi karmic relationship udah dijalanin. Ngadapin orang yang kejam, egois itu kayaknya udah atau sedang mengalami hubungan dengan orang yang egois, keras, bahkan kasar ya. Ada juga yang memang dimanfaatin, dihianatin begitu. Jadi ya aku ngeliatnya ini orang yang dealing dengan kamu ini orangnya cukup membuat kamu tuh ya perang batin sih sebenarnya. Bahkan kamu ngerasa ini gue udah baik sama lo, tapi kenapa lo giniin gue? Nah, ini terkait kartu mengapa lagi ya. Ujian itu datang bertubi-tubi ke hidup kamu. Tapi aku ngeliat semua itu, rasa sakit, pengorbanan kamu, kesabaran kamu itu membuahkan hasil. Pertama, mental kamu jadi lebih kuat. Kamu menjadi orang yang lebih sabar, lebih terlatih ya menghadapi cobaan hidup. Kayak gitu ya. Terus ada kartu King of Swords. Ada The High Priestess. Ada Two of Cups. Ada Four of Swords. Lalu ada King of Wands. Oke. Nah, kalau energi zodiaknya di sini aku ngelihat yang kuat itu Libra, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada juga fire sign, berarti ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada air sign juga ya, Aquarius, Gemini juga ada. Ada ya itu dia. Itu zodiaknya. Jadi kamu tuh kalau udah di tahap merasakan hubungan karma, nextnya ini kamu bakalan ketemu soulmate kamu gitu. Atau ada yang udah ngerasain, ada yang belum ngerasain, ada yang mau ngerasain gitu ya, kayak menjelang mau ngerasain ini siklusnya. Nah, di dalam takdir kehidupan kamu tuh perjalanannya seperti itu. Setelah kamu gagal di hubungan karma, kamu bertemu soulmate kamu. Seperti itu. Mungkin ada yang kayak ngerasa kemarin-kemarin kok gue bisa ada di tahap berhubungan sama orang yang keras, kasar, manfaatin gue, bikin gue sedih, sakit hati, patah hati, begitu ya. Tapi nextnya itu kamu jadi orang yang lebih kuat dan berani ngambil keputusan. Kamu pakai intuisi kamu banget, kamu pakai kata hati kamu banget. Kamu kayak pengen lepas, bebas dari hubungan yang toksik itu ya, hubungan karma itu, yang beracun itu. Aku ngerasa memang di sini tuh
kamu jadi punya pengalaman hidup. Makanya setelah melewati hubungan karma, kamu mencari soulmate kamu. Dan ada yang di sini tuh tanpa harus capek-capek, soulmate-nya langsung datang gitu ya. Dia bisa aja memang menyelamatkan kamu keluar dari hubungan karma. Tapi ada juga yang di sini, si karmik kamu itu atau orang yang pernah menjadi hubungan karma dengan kamu itu bisa aja juga berubah karena dapat hidayah dari Yang Maha Kuasa, sehingga dia itu kayak tobat, terus dia jadi soulmate kamu gitu. Jadi mungkin sebelumnya dia itu sifatnya buruk banget, tapi kedepannya dia kayak dapat hidayah dan benar-benar menjadi orang yang lebih baik, terus menjadi soulmate kamu. Seperti itu ya. Tapi memang ada juga yang ini soulmate-nya berbeda dengan hubungan karmanya. Orang yang ada dalam hubungan soulmate-nya berbeda dengan orang yang ada di dalam hubungan karmanya. Jadi ya, ambil aja yang sesuai dengan kamu ya. Terus aku sih ngerasa ini untuk transisi dari hubungan karma ke soulmate itu nggak mudah ya buat kamu. Kamu harus berkali-kali healing, menenangkan diri, menyembuhkan luka lama. Itu kan nggak mudah ya. Makanya ada terkadang yang ngerasa krisis kepercayaan sama pasangan barunya. Misalnya kamu tuh pernah disakitin, pernah dihianatin atau dimanfaatin. Nextnya ke pasangan kamu berikutnya, atau dia yang kembali lagi ke kamu ngerasa kayak nggak percaya sama dia. Jadi ya, ada krisis kepercayaan karena sudah pernah disakiti. Kayak gitu ya. Oke, kemudian kita lihat dari kartu ini. Ini ada kartu, it is safe for you to love. Wow. Oke. Getting to know each other. Oke. Keep an open mind. Codependency. Oke. Jadi ini tuh energinya kayaknya lebih banyak dari orang yang udah pernah kamu kenal ini ya. Bisa past life memang. Jadi dia itu ketergantungan sama kamu. Dia itu ketergantungan. Dia itu kayak ngerasa nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi kalau seperti itu tuh dia tuh langsung kayak ke-trigger sejak kepergian kamu atau sejak kalian berpisah. Jadi ketika dia ngerasa kehilangan, ngerasain karmanya juga ya, dia jadi kayak serius banget nih mau berubah demi kamu gitu. Jadi di sini kayak ada saran, mungkin pada saat sebelumnya kalian belum terlalu kenal baik buruknya masing-masing, jadi terlalu mudah untuk berpisah gitu. Padahal ini layak untuk dicintai dan mencintai. So, berpikirlah secara terbuka ya. Kalau memang kalian ngerasa masih punya cinta yang kuat satu sama lain, ya berikanlah kesempatan dalam hubungan ini gitu. Tapi kembali lagi ke kalian semua, kalau kalian ngerasa ini udah nggak worth it ya lepaskan. Tapi kalau kamu ngerasa dia layak untuk dapatkan satu kesempatan lagi ya, kamu harus bertahan dengan dia. Jadi ya, bertahan atau melepas gitu ya. Oke, aku rasa ini aja PR1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke pile 2, pilihan 2 yang ini ya. Kartunya, nah ini dia. Pilihan 2. Treasure Island. Jadi ini tentang tempat yang banyak kebahagiaannya,
inilah mungkin tujuan kamu menjalani hidup ini, atau segala sesuatu yang kamu lewati itu ujungnya akan ada kebahagiaan gitu. Kita lihat tentang takdir kamu ya. Oke. Ini ada kartu community ya. Oke. Relaxation. Wonders. Openness. Opportunity ya. Oke. Jadi aku ngerasa salah satu yang menjadi takdir kamu ya, kamu tuh punya energi yang berbeda daripada yang lain. Kamu orang yang tidak terlalu suka dengan keramaian mungkin. Kamu tuh lebih senang menyendiri karena kamu ngerasa energi kamu tuh nggak banyak sinkron dengan orang lain gitu. Kamu sering menyendiri, kamu tuh sering banget merenungkan semuanya sendiri karena kamu ngerasa pergaulan kamu tuh sebenarnya tidak mendukung kehidupan kamu. Jadi yang milih pile 2 ini mungkin ya, kalian bisa aja punya teman yang banyak, tapi yang jadi sahabat itu sedikit, bahkan hampir nggak ada gitu, karena kamu terkadang nggak percaya dengan siapapun. Mungkin kamu memang karena sering banget merasakan pengkhianatan, kamu sering dihianati mungkin sama teman kamu, dimanfaatin. Bahkan ada yang di sini tuh sampai udah terbuka banget, curhat satu sama lain, tapi dia malah ngumbar-ngumbar aib kamu, kan? Nggak enak seperti itu. Jadi pintar-pintarlah memilih teman. Kita tuh boleh berteman dengan siapa aja ya, mau baik, mau buruk, mau kaya, mau tidak kaya. Tapi untuk percaya pada seseorang itu janganlah terlalu mudah melakukannya ya. Apalagi kalau udah cerita tentang aib masing-masing, itu mending dikendalikan. Kamu harus udah yakin dulu seseorang ini bisa dipercaya atau enggak, baru kamu curhat sama dia gitu. Terus aku ngeliat di sini ya, lingkungan kamu pun toksik sebenarnya, beracun banget ya. Mulai dari pertemanan, lingkungan kerja, atau lingkungan sekolah, kampus, bahkan lingkungan keluarga pun toksik banget sebenarnya. Kamu mungkin sering dibicarakan yang aneh-aneh, bahkan apa yang kamu lakukan tuh serba salah. Kamu mungkin dibanding-bandingkan dengan orang lain, atau memang ada orang dalam lingkungan kamu tuh yang mudah banget menghakimi kamu. Contohnya kalau kamu kerja di tempat ini, nah ada aja gitu yang sepele, yang bilang kayak cuma itulah, kalau cuma itu mah biasa aja, itu mah kayak gini doang. Nah ada kan orang-orang yang mematahkan semangat kamu seperti itu ya. Terus aku sih ngerasa kamu tuh sebenarnya udah nggak mau hidup seperti itu terus. Jadi pengen ada kesempatan untuk mengulang lagi semuanya, karena kamu tuh pengen hidup apa adanya gitu. Jadi ya memang di dalam lingkungan kamu tuh kebanyakan orang-orang yang hidup dengan sandiwara mungkin, atau dengan kepalsuan. Jadi ketika kamu sudah menjalani hidup dengan mereka, dengan teman-teman seperti itu, dengan saudara seperti itu ya, kamu tuh jadi kayak tiba-tiba ngerasa kayaknya aku tuh harus mengubah mindset aku, karena aku tuh hidup untuk kebahagiaan aku, bukan ngebahagiain orang lain. Nah jadi kamu tuh kayak menutup mata dan telinga kamu tuh udah gak mau ngelihat dan mendengar omongan-omongan orang gitu. Jadi perjalanan hidup kamu tuh ya
memang seperti itu takdirnya, sehingga kamu tuh jadi tahu, oh yang bikin aku bahagia itu seperti ini. Yang bikin aku bahagia itu ya si ini. Jadi aku tuh ya males aja dengar omongan orang, karena orang kan cuma bisa ngomentari, yang ngejalanin kan kita gitu. Jadi ya itu sebuah keajaiban sih sebenarnya ya. Mungkin kamu selama ini sudah terlena atau sudah memang tenggelam di dalam lingkungan yang beracun seperti itu, tapi ada saatnya dimana kamu tuh pengen keluar dari zona yang toksik seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat love life-nya, tentang siapa takdir kamu ya. Ada kartu Knight of Wands. Oke. Ada Three of Wands. Oke. Kemudian ada Page of Wands. Lalu ada The Devil, Ace of Pentacles, Eight of Cups. Oke. Lalu ada Judgment, kemudian Knight of Pentacles, Magician, Five of Cups, The Hangman, Four of Wands. Oke. Jadi ini tentang siapa takdir kamu nih. Ada energi zodiak yang dominan itu Capricorn ya, terus Pisces, Cancer. Oke. Yang tambahannya itu Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ada Earth Sign, berarti ada Virgo sama Taurus. Water Sign juga ada, Scorpio ada ya. Nah itulah, jadi ini orang yang jadi takdir kamu, yang memang apa ya, dia tuh bagian hidup kamu sebenarnya. Dia ini bagian dari kisah cinta kamu ya. Dia tuh lagi jaga jarak mungkin sama kamu ya, lagi terpisah mungkin, atau memang sudah beda kota, beda negara, bisa aja gitu. Jadi aku ngerasa ini hubungan kalian tidak sedang baik-baik saja, karena kamu tuh sama dia seperti lagi di trigger begitu ya, kayak lagi diuji, ditempa oleh semesta sejak perpisahan kalian, atau mungkin sejak kalian itu memang terpisah gitu. Karena waktu kalian sebelumnya berhubungan atau berelasi, kalian ini sama-sama toksik orangnya. Jadi kamu jangan ngerasa dia doang yang toksik ya, kamu juga toksik. Jadi kamu tuh sama dia sama-sama beracun sebenarnya. Dia sensian, kamu pun sensian. Dia ego, kamu pun ego. Jadi begitu, sama-sama toksik, sama-sama mudah terbawa emosi gitu. Jadi aku ngerasa di sini ada orang yang nggak sabaran banget ya. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomongnya aneh gitu ya, kejam banget. Bahkan ada yang sampai ya buru-buru banget ngeblokir, hapus akun gitu. Nah satu lagi, mudah banget menghindar atau menghilang, mudah banget give up, menyerah gitu. Padahal hubungan ini sebenarnya bisa diperjuangin lagi. Makanya kalau kalian yang ada di masa kalian terpisah ini, kalian sebenarnya sama-sama nyesel, sama-sama kayak ngerasa kayaknya dulu kita harusnya nggak boleh begitu, padahal kalau kita berjuang pasti ini berhasil. Nah ada perasaan seperti itu. Tapi aku melihat juga memang ada di sini yang apa ya, kayak pemicu konfliknya itu ada. Misal nih ada isu tentang finansial, mungkin kamu atau dia nggak yakin karena krisis finansial.
atau ada krisis perbedaan gitu. Bisa juga ada unsur magic ya, atau ya seperti itulah. Tapi nggak semua, beberapa aja dari kalian itu memang ini hubungannya digorok karena magic gitu. Terus sama-sama nyesel jadinya ketika berpisah, karena aku ngerasa ini mau berpisah atau enggak ya, pokoknya ini relasi yang sedang berkonflik. Ketika berkonflik itu sama-sama sedih, sama-sama hancur perasaannya. Kamu hancur perasaan kamu, ya dia juga hancur perasaannya. Terus kayak ada rasa ini tuh belum selesai, kita tuh belum berakhir. Apalagi ini yang ada koneksi twin flame ya. Kalau ada yang beberapa twin flame, ini pasti kayak ada rasa ingin kembali gitu. Jadi cerminan itu, mirror itu kan menarik kamu dan dia lagi untuk bersama gitu. Jadi ini benar-benar terjadinya spontan ya. Ada yang memang ini tuh langsung ngeblok, langsung putusin komunikasi. Ada juga yang memang langsung tiba-tiba menghilang gitu. Tapi kemudiannya saling mencari lagi. So kalau kamu ngerasa ini udah selesai, dia tuh di sana ngerasa ini belum selesai, karena dia merasa kamu tuh takdirnya dia. Gitu sih yang aku lihat ya. Jadi mungkin kamu tuh apa ya, kamu ngerasa kalau mengakhiri ini semua kamu bahagia, tapi ternyata kamu nggak bahagia. Dia pun seperti itu. Jadi ya kalian udah tahu sih sebenarnya solusinya ya. Solusinya ya harus ada pergerakan supaya bisa bersatu gitu. Karena waktu bersatu itu kalian jadi bahagia ya. Coba kita lihat lagi. Oke. Ini ada kartu separation. Nah, memang lagi terpisah kan yang milih pile 2, tapi nggak bahagia. Love yourself first. Retreat. Oke. Children. Oke, jadi apa ya? Kalau aku ngeliatnya ya, ini memang kalian lagi terpisah dulu, tapi nggak selamanya. Kalau aku ngeliatnya gitu loh, nggak selamanya kalian berpisah nih, karena akan ada penyatuan lagi yang aku lihat. Kalian terpisah itu karena ada ego masing-masing ya. Kamu berusaha mencintai diri kamu nggak mau lagi disakiti oleh dia gitu. Karena ini orang yang dealing sama kamu ini sifatnya childish, kekanak-kanakan, atau vice versa ya. Pokoknya nih ada yang kekanak-kanakan, jadi belum siap gitu loh mentalnya untuk berjuang dalam kisah cinta ini. Padahal dia ini takdir kamu gitu, atau bagian dari hidup kamu. Jadi ketika kamu berusaha mencintai diri kamu menghilang dari dia, tapi itu sebenarnya bagian dari ego kamu. Makanya mencintai diri sendiri dan ego itu beda tipis loh. Karena ya tujuannya tetap aja kayak ngebahagiain diri sendiri kan. Tapi mungkin kamu terlalu cepat meninggalkan dia. Jadi ya kalau kamu ngerasa tidak bahagia, itu tandanya mencintai diri kamu tuh poinnya realisasinya mungkin nggak begitu baik gitu ya. Maksudnya aplikasinya itu kurang baik lah. Jadi harus bisa membedakan ego dan mencintai diri sendiri. Ketika kamu berusaha mencintai diri sendiri, terus kamu ngerasa nggak bahagia, ya kamu tuh berarti ego pada saat meninggalkan dia gitu. Dan dia pun ada egonya. Dia bersikap kekanak-kanakan karena dia sayang sama dirinya, dia nggak mau kecewa, dia nggak mau sakit hati. Mungkin memang mentalnya pada saat berkonflik dengan kamu tuh belum siap untuk menyelesaikan masalah
gitu. Jadi ya untuk menghadapi dede-dede ini ya yang belum dewasa ini, dia itu butuh energi, dia butuh proses, dia butuh waktu. Makanya sekarang itu kalian seperti lagi jeda untuk mengumpulkan energi masing-masing, untuk koreksi diri masing-masing. Jadi nggak hanya kamu sih yang berusaha untuk lebih baik, dia pun di sana begitu. Jadi dia itu lagi berusaha mengumpulkan mentalnya menjadi lebih dewasa supaya dia siap untuk datang lagi ke kamu. Karena ini orang ya dia ngerasa ini belum selesai semuanya. Karena dia merasa kamu masih takdirnya gitu ya. Oke, aku rasa ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke file 3 pilihan 3 ya. Ini kartu ketiga. Nah, ada kartu exchanging gifts. Oke, jadi ini tentang saling menukar hadiah begitu, atau istilahnya seperti take and give, memberi menerima, jadi balance gitu ya, untuk keseimbangan hidup gitu. Oke, kita lihat dulu energi takdir kamu. Oke. Ada kartu patience. Ya. Oke. Inner peace. Fulfillment. Lalu ada courage. Solitude, ya, itu dia. Jadi aku ngerasa ya, perjalanan hidup kamu, takdir kamu itu, kamu tuh orangnya sabar, ya, sabar banget, gitu. Kalau ada sesuatu, ada konflik, ada masalah, kamu tuh nggak terlalu meledak gitu ya. Jadi bisa menahan diri. Aku ngerasa kamu tuh punya cukup kestabilan emosional yang bagus ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kamu nggak mudah marah, kamu lebih banyak diam, kamu lebih banyak ya udah, kalau disakitin ya sabar aja, biar Tuhan yang balas. Ada yang ngerasa gitu, tapi ada yang ngerasa kayak lo nyakitin gue ya udah, gue sabarin aja dulu, gue hitung kesalahan lo. Pertama hari ini ya kan, besok lo sakitin gue lagi, kedua, ketiga, keempat, nah gue hitung sampai gue meledak, nanti baru tahu rasa. Ada yang rasa kayak gitu. Jadi ya orang sabar itu banyak jenisnya ya. Ada yang memang kayak sabar banget orangnya sampai kapanpun, tapi ada juga yang benar-benar dia ngelihat nih, orang yang dikasih kesabaran ini pantas nggak sampai jangka panjang kayak gitu ya. Dan aku ngerasa kamu tuh orang yang sering banget memberikan yang terbaik sama apapun, mau itu dalam studi kamu, karir kamu, ke orang-orang sekitar kamu pun kamu sering banget memberikan yang terbaik. Tapi mereka nggak ngebalance itu, mereka sering banget bikin kamu kecewa. Nah, yang salah siapa? Gitu kan? Kalau menyalahkan itu sebenarnya sih ya itu nggak terlalu penting sih, siapa yang salah, siapa yang benar. Cuma kita tuh perlu untuk selalu koreksi diri ya. Jangan ngerasa kayak, kok gue tuh sering disakitin ya, padahal gue tuh orangnya sabar banget. Nah, kamu tuh tersakiti karena kamu mempersilahkan orang menyakiti kamu. Coba kalau kamu tuh membuat sebuah tembok untuk membatasi kamu supaya nggak tersakiti, nah kamu nggak akan disakiti gitu. Jadi
Sesekali ya, orang sabar itu perlulah berani. Jangan sabar mulu ya. Ditindas diam, dimanfaatin diam. Ini bukan FTV ya, yang disakiti diem mulu. Nah, jangan seperti itu. Karena kalau kamu membiarkan orang-orang terus-menerus menyakiti kamu, itu sama aja kamu membuat sebuah celah orang berbuat dosa sama kamu. Gitu. Jadi boleh menjadi orang baik, tapi harus bijak. Jangan baik, tapi polos. Akhirnya dibego-begoin, gitu. Ditipu, dihianatin, dimanfaatin. Kan gak enak seperti itu ya. So, kita boleh menjadi orang baik, tapi juga harus bijak dalam setiap kebaikan kita. Gitu, Kak. Jadi kalau kamu nih terus-menerus giving ke orang, berkorban ke orang gak ngebalance kamu ya, ujungnya pada saat kamu susah, gak ada yang nolong kamu. Karena kamu tuh, orang cuma pada saat senang aja deket sama kamu. Pada saat kamu berduka, saat kamu susah, siapa yang mau berkorban sama kamu? Paling hanya sedikit kan. Nah, orang yang sedikit itulah yang benar-benar sahabat. Orang yang sedikit itulah yang benar-benar saudara. Jadi ketika kita down, ketika kita jatuh, dan orang-orang peduli sama kita, atau ada beberapa yang peduli, itulah orang yang pantas untuk dipertahankan. Itu yang pantas diberi loyalitas ya. Jadi jangan kasih celah orang-orang untuk menyakiti kamu. Kalau kamu ngerasa hanya beberapa orang yang setia sama kamu pada saat kamu susah ya, itu orang yang pantas untuk kamu pertahankan. Jadi ketika kamu nanti sudah berjaya, atau memang sudah berjaya sekarang ya, jangan lupa diri. Ingatlah orang-orang yang pernah ngebantu kamu saat kamu sulit. Gitu. Oke, sekarang kita lihat takdir cinta. Wah, siapa takdir kamu? Oke. Hierophant. Okay. Three of Pentacles. Wow. Death. Page of Pentacles. Temperance. Lalu ada The Hermit ya. Oke. Justice, Knight of Cups, Three of Swords, The Emperor, The Chariot, Seven of Swords. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, ini energi yang dominan itu Virgo, Scorpio, Taurus. Banyak nih yang dominan nih. Sagittarius juga dominan, Libra juga, Aries juga, sama Cancer. Wow. Jadi nih yang menjadi takdir kamu nih, dia mungkin pernah ada di rutinitas kamu, bisa memang ini dulu rekan kerja, rekan belajar, atau ini memang temannya kamu begitu ya. Terus kalian jatuh cinta. Kalian tuh jatuh cinta. Bahkan di sini ada yang jatuh cintanya itu di waktu yang salah. Wah. Di saat salah satu atau dua-duanya sudah punya orang lain gitu. Jadi ya, ini pile 3-nya rumit nih. Tapi energi spiritualnya kuat banget. Jadi kamu yang milih pile 3 ya. Misalnya nih, kamu bisa nonton tarot atau nonton video tarot karena seseorang, atau karena kamu bermasalah sama seseorang. Nah,
orang itu adalah salah satu dari bagian takdir kamu. Kayak gitu ya. Jadi apa ya, aku ngerasa ini orang dia bertransformasi juga karena kamu, dia berubah karena kamu. Kamu pun begitu, kamu menjadi orang yang spiritual nih ya, rajin nonton video tarot tuh karena dia juga. Kamu sering cari pencerahan buat nih orang, karena ya ini minim komunikasi, bahkan ada yang udah nggak komunikasi gitu. Jadi nonton tarot juga membantu kamu untuk healing. Healing itu dalam arti menenangkan diri. Bukan berarti mau move on ya, tapi pengen menenangkan diri dari hubungan ini atau relasi ini gitu. Di masa-masa kamu mencari pencerahan lebih spiritual, nah tidak hanya kamu yang berubah, dia pun di sana berubah. Dia itu berubah karena aku ngerasa ini spiritual connection yang kuat banget bondingnya ya. Jadi kayak energi kamu tuh bisa terpancar ke dia, bisa ke transfer ke dia. Jadi kalau kamu selama ini energinya seperti uring-uringan gitu, nah ketika kamu dapat pencerahan dari tarot misalnya, dia pun di sana merasakan kalau kamu udah mulai tenang, kamu udah mulai healing gitu. Jadi dia di sana kayak ada rasa ingin berubah, ada rasa untuk nge-review lagi konflik yang pernah terjadi di antara kalian gitu. So kamu tuh sama dia sekarang benar-benar lagi banyak merenung, lagi banyak apa ya, kayak flashback lagi kejadian-kejadian yang kalian alami, sampai konflik ini membuat kalian minim komunikasi, bahkan nggak bertemu gitu ya. Terus aku ngerasa orang yang dealing sama kamu nih orangnya egois banget ya, egonya gede, terus gengsian juga. Makanya kalau dia mengakhiri komunikasi, dia tuh kayak malu mulai lagi sama kamu. Seperti itu. Padahal dalam hati itu sebenarnya dia ngerasa bersalah juga. Dia ngerasa kayak ya membatasi komunikasi sama kamu tuh malah bikin dia sakit hati. Dia kayak ngerasa dia pun menyakiti kamu sebenarnya. Jadi ya rasa cinta dan rasa sayangnya itu makin dalam sebenarnya. Yang aku lihat seperti itu ya. Terus ketika ini hubungan jeda atau ada sesuatu masalah, aku sih ngerasa salah satu atau dua-dua dari kalian itu memang jadi mau menggait orang lain, menggait orang baru atau punya orang lain ya. Tapi aku sih ngelihatnya itu seperti memanipulasi perasaan kalian sebenarnya. Jadi kayak pengen move on aja, menjalani hubungan sama orang lain. Tapi pada akhirnya nanti ada separation di sini. Terlihat bahwa akan ada kebenaran yang terungkap ya. Jadi misalnya nih, udah ada orang lain atau sama siapa misalnya, itu bakalan kelihatan banget kalau kamu nggak mencintai orang lain selain dia. Dia pun seperti itu. Jadi ada masa-masa dimana kebenaran itu kelihatan nantinya, atau bahkan beberapa dari kalian udah ngerasain kalau perasaan itu nggak bisa dibohongi. Jadi kalau kamu maksain diri sama orang lain ya, pasangan kamu itu tahu kamu tuh nggak cinta sama dia gitu. Atau vice versa ya, jika dia sudah punya pasangan, pasangannya ini sudah mulai merasakan kalau dia ini nggak cinta sama pasangannya gitu. So ini semua rasa sakit, rasa penderitaan ini terjadi karena dalam hubungan ini ada pembayaran karmanya ya. Mau jenis apapun koneksi spiritual yang ada kalian rasakan, mau ini karmic, twin flame, soulmate, itu tetap aja kayak ada pembayaran karma.
masing-masing di hubungan ini atau di dalam relasi ini. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu ini. Oke. Ini ada kartu pay attention to the red flags. Nah, ini dia. Free yourself. Oke. Calling in your soulmate. Dan flirt. Ya. Jadi kalau aku lihat ya, perhatikanlah tanda-tanda pembayaran karma itu. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, sedangkan kamu bersama orang lain, kamu tuh harus bisa ngambil keputusan. Jangan ngegantungin dua orang, ya. Kalau kamu mau milih pasangan kamu, lepaskan dia. Kalau kamu mau memilih dia, lepaskan pasangan kamu. Jangan menggantungkan dua orang. Karena kalau kamu nggak bisa ngambil keputusan siapa yang kamu pilih ya, nanti suatu saat semesta yang menunjukkan kebenarannya, siapa orang yang benar-benar kamu cintai gitu. Dan entah kamu atau dia yang mungkin dealing dengan orang yang sudah berpasangan, sudah punya orang lain, nah kamu biarkan dulu dia membuat sebuah keputusan siapa yang dia pilih. Jadi kamu tuh nggak perlu mengobrak-abrik dia dengan orang lain, karena itu nggak kapasitas kamu. So biarkan aja dia yang mengambil keputusan, dia memilih siapa. Kalau dia memilih kamu, baru kamu bergerak untuk dia, gitu ya. Dan bebaskanlah diri kamu, coba untuk relax. Jangan terlalu tegang. Setelah melewati pembayaran karma di dalam hubungan ini, kamu sebenarnya sudah menjadi jiwa yang lebih baru. Jadi bebaskanlah semua beban di masa lalu ini yang pernah kamu alami dengan dia. Apapun yang terjadi itu ya ikhlaskan, maafkan semuanya. Lepaskan semua yang ada di belakang supaya kedepannya kamu bisa melangkah dengan baik. Kayak gitu. Terus di saat kamu tuh merasa apa ya, ini seperti koneksi yang kamu nggak nyangka bisa ada dalam diri kamu gitu ya. Mungkin kamu sama dia ini dulu sekedar cuma main-main kah atau nggak serius, cuma friendzone mungkin, cuma teman kerja, teman belajar, rekan belajar gitu, rekan kerja, tapi ternyata udah pakai hati dua-duanya ya kan. Nah lihatlah tanda-tandanya, ini soulmate kamu beneran atau enggak, ini beneran belahan jiwa kamu atau enggak gitu. Makanya ketika kamu merasakan sebuah chemistry, merasakan sebuah koneksi yang kuat sama seseorang, berarti situ kan ada something, ada sesuatu. Jadi itu nggak boleh sebenarnya disepelekan, itu nggak boleh kamu remehkan. Karena kalau kamu menyepelekan sebuah koneksi, terus kamu tiba-tiba pergi begitu saja atau mengakhiri komunikasi begitu aja, nah ujungnya kamu nanti yang tersiksa. Karena melepas sebuah chemistry, melepas sebuah koneksi itu nggak mudah, harus perlahan gitu. Jadi seperti ada rasa penyesalan juga ya kalau tiba-tiba menghilang, kalau tiba-tiba putusin komunikasi, itu pasti nyesel jadinya. So kalau sudah tidak merasa kuat atau kamu ngerasa nggak berdaya, kamu ngerasa kayak udah buntu banget harus berbuat seperti apa, kamu bisa lakukan ini nih, calling in your soulmate ya. Seperti memanggil namanya
atau menyebutkan namanya dalam setiap doa kamu. Karena mendoakan orang yang kita cintai itu kan juga didengar oleh Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita sudah pasrah, sudah berserah, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, terutama dalam takdir cintanya kamu gitu. Jadi berafirmasilah yang positif ya. Berpikir positif, lakukan yang positif, maka yang positiflah yang akan hadir di hidup kamu. Yang akan datang untuk kamu adalah energi yang positif gitu. Oke? Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.